karena ini video pertama, jadi saya jelasin dulu ya untuk sistem yang akan saya lakukan. Pertama, saya ini bukan trader profesional, tapi saya lagi belajar nih untuk menjadi trader profesional. Ini ada video pertama saya. Jadi rencana saya adalah saya akan belajar dulu selama mungkin beberapa bulan sampai akhirnya bisa di real account. Jadi saya masih di akun demo ya. Ini tadi dari 14 juta saya genepin, saya turun-turunin sampai akhirnya jadi ya, saya ketahuannya itu gimana karena ini dalam waktu yang sama nih ya. 2347 2347 sekarang masih 1 juta 1 juta 1 juta 1 juta supaya saldonya genap 1 juta, karena planning saya nanti saya akan deposit pertama itu 1 juta untuk modal untuk trading di Relcon. Jadi biar biar rasa ininya dapet, waktu di akun demo kita samakan, jadi supaya nanti kita nggak kaget. Kenapa saya bisa merencanakan seperti ini, karena saya sudah coba di platform binomo ini sudah berkali-kali deposit loss, oh ikut trader ini, belajar sama ini, kalah juga sama ini, sama aja. Lalu kenapa, kira-kira kenapa? Lalu saya pikir-pikir, jangan-jangan ini karena waktu kita ikut misalnya trader A, trader B yang sudah profesional tuh, kita jadi berharap sama dia, kita nunggu ini cara-caranya dia seperti apa, sedangkan kita secara pribadi pun sebenarnya sudah uh, memiliki kemampuan untuk belajar sendiri gitu. Kita punya cara-cara kita sendiri, mungkin bisa kita ikut referensi yang lain, tapi uh, kadang itu bingung gitu kan, ini kenapa dia bisa, alasannya dia ini kenapa. Ya, saya sudah banyak baca buku, saya sudah lihat, sudah ikut bareng masih sama, karena kita nyontoh orang gitu kan, kita nggak belajar benar-benar, kita cuma oh ini orang, karena mindset kita waktu kita ikut uh, sama trader profesional, mindset kita adalah kita sudah pasti cepat bisa. Nah itu yang akhirnya saya terjebak, wah kayaknya nggak bisa kayak gini, saya harus belajar sendiri. Jadi yang terjadi sebelum-sebelumnya adalah saya paling pertama itu saya coba sendiri, nggak bisa. Habis itu ikut orang si A, lihat di internet, oh ini bagus, dari YouTube, ikut cara-caranya, dikasih PDF macam-macam, baca lagi gini-gini, akhirnya malah tambah nggak ngerti juga, ikut lagi yang lain gitu, udah bisa. Nah akhirnya saya berpikir untuk belajar sendiri. Nah kebetulan di beberapa trader pembimbing yang sebelum-sebelumnya itu, kebetulan dia ngasih buku, namanya itu Alkitab Candlestick. Nah di dalam situ tuh ada macam-macam tipe candlestick, ini namanya apa, yang ini uh, hammer, yang doji, yang uh, morningstar, dan lain-lain. Nah akhirnya saya berkesimpulan untuk saya belajar sendiri aja dari buku yang sudah saya dapat itu. Dulu saya ini pakai indikator macam-macam. Wah, nah, jadi sekarang begitu ada buku ini, kayaknya saya mulai rubah mindset saya untuk belajar sendiri. Belajar sendirinya bukan waktu yang sebentar, jadi lama gitu ya, berbulan-bulan, bisa jadi saya akan uh, real aku nanti tahun depan gitu. Tapi saya setiap hari akan upload, saya akan rekam, saya latihan, saya akan rekam uh, saya bertrading. Nanti kalau sudah konsisten gitu kan, saya memiliki target terus konsisten, kalau saya sudah yakin baru saya upload demo. Banyak yang terjadi adalah waktu kita karena yang saya pengalaman yang alami itu, ada namanya market anomali, ada market yang bagus. Nah, waktu kita belajar gitu ya, 1 2 3 1 bulan atau baru beberapa minggu, wah dapat yang market bagus terus, wah, profit. Oke langsung masuk yang real account. Begitu real account, pas yang anomali, wah
kita langsung stres nih, kena psikologi kita, aduh langsung set 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 set, malah tambah rugi gitu kan, malah banyak lossnya, akhirnya kita hmm, jadi pesimis sendiri, wah ini kayaknya nggak bisa bisa ini bukan jalannya gitu. Tapi kalau kita pikir-pikir, kenapa yang lain bisa? Itu pertanyaannya adalah eh, bagaimana caranya, dan sudah pasti mereka itu latihan ya, pasti lah setiap hari latihan dan baca gitu. Nah ini yang kita mau mulai, saya sendiri, kita akan mulai nih dari saldo akun demo 1 juta pas nih ya, sudah saya sudah saya kalah-kalahin. Sebelumnya saya sudah punya akun, tapi saya tutup lagi untuk karena saya mau mulai lagi dari awal. Kita posisi di 14.000. Ini kalau kita lihat marketnya ya, nih di sini dia naik nih, dulu naik di sini sideways ini. Ini sudah 1 menit ya, kan kalau kita ganti 5 menit tuh kelihatan kalau itu. Ini kan naik terus nih, ini tuh yang tadi tuh 1 menit, kita lihat ya. Nah ini sudah melewati ini, jadi sekarang tuh saya udah nggak pakai indikator. Dulu saya ada pakai Bollinger Band gitu kan, sama garis rata-rata kalau nggak salah. Memang begitu, pokoknya teori saya adalah ketika eh, jalannya candlestick ini dengan Bollinger Band itu berlawanan, itu pasti naik trennya gitu. Misalnya dia ini ke atas gini kan, terus Bollinger Bandnya ini ke bawah gitu kan, pokoknya berlawanan, bukan ngikut gini, nah itu pasti ke atas. Tapi ternyata itu tidak selalu. Itulah yang kenapa waktu wah kita pede nih, oh ini inilah cara yang benar gitu kan, kita hanya mengandalkan indikator, yang indikator ya hanya alat bantu aja, bukan jadi patokan utama. Yaitu begitu saya uh, lockdown, cet loss, cet loss, kompensasi kompensasi loss. Sekarang saya mau coba untuk ya candlestick ini aja yang didalami untuk ditahan. Ini kan naik lagi nih ya, kalau kita lihat candlestick ini dia tidak ada penurunan, jadi kuat naik. Adapun sumbunya di atas tuh kecil, lalu tidak ada penurunan lagi, naik lagi sumbunya tuh segini. Nah di sini ada, nah, apakah dia akan turun, kita lihat dulu ya. Tapi tetap saya akan pakai beberapa ilmu yang sudah saya pelajari dari trader-trader pembimbing yang sebelumnya, kayak kompensasi, terus stop loss, terus psikologi, jangan panik, dan bla 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 bla. Ini baru ya, ini akun baru, ini masih ada ini bonusnya nih. Biasa kalau kalau baru kan ada ini, kalau kita uh, deposit di account nanti ada plus ininya. Cuma ya biasa ada syarat dan ketentuan. Ini tampilannya kayaknya agak beda, biasa ada menit sama detiknya di sini. Kalau di sini kita yang 30 ya, di sini ada itu biasa. Kita masih 14 menit lagi. Ini ada tuh angkanya harusnya biasanya. Kalau kita lihat di atas ini kan dia start awalnya nanti kalau dia di detik 30 kan, tapi kalau di sini dia 0, jadi 1 2 3 sampai ke detik 59, habis itu 1 lagi 0 lagi untuk candle yang baru. Nah ini turun nih kan, kalau kita lihat dari ini kalau kalau menurut saya pribadi ini marketnya lagi bagus, karena ini habis sideways dia breakout, naik naik naik, dia membentuk satu pola naik gitu. Nah, biasanya sih cenderung akan berulang gitu ya. Ada beberapa trader senior yang bilang oh, candle repeat itself gitu. Nah, nanti kita lihat nih,
jangan-jangan saya bisa aja. Ini kan kalau kita lihat hijau merah hijau, kalau ini merah jadi hijau, tapi kan bisa jadi, tapi nggak selalu, itu nggak menjamin karena ini set ya. Jadi kita lihat di market lain ya. Nah, euro USD ini 84% ya. Kita lihat dulu scroll jauh. Nah, ini kan nggak jelas nih. Kan kalau di sini dia turun gitu kan, pasti naik gitu. Kan kalau dibikin kita jam dia naik, gitu kan serem sih kayaknya kalau mau trading di situ. Dojinya banyak nih. Altcoin, nah sebelum ini altcoin ini kalau pengalaman saya sih agak enak sih. Kita mau memahami candlenya itu lebih enak dari yang lain. Ini turun ya, nih, kalau kita lihat nih. Tapi dia landai gitu, enggak terjal. Kalau yang ini kan terjal ya. Gitu. Kalau ini naik kan masih. Tapi tadi ini kalau ini sumbu atasnya tidak ada, maka setelah ini dia akan ke atas itu ya prediksinya. Nah, ini ada sumbunya. Wah, saya jadi agak susah nih kalau pandang sini. Saya biasa di sini ngeliatnya lebih enak gitu. Udah jam 12 ya. Ini adalah video pertama dan akunnya dari awal ya. Hanya udah yang baru nih. Aduh, ini naik ini. Aduh, yuk. Kok telat ya? Turun dia ya. Ini nih. Kayaknya sama kayak ini. Tadi sumbu atasnya nggak ada kan ya? Sama nih. Di sini tetap naik sih. Kayak ini kita loss nih. Kita 35.000 kali 2,5, jadi 2,5% dari open posisi yang pertama. Kita loss nih guys, loss nih. Kalau dilihat dari sini dia ada penurunan, tapi masih ada kuat beli nih. Kuat belinya sedikit aja sih. Saya belum yakin kalau ini naik, jadi kita tunggu. Ini sebenarnya sabar itu termasuk kunci utama untuk kita bisa profit ya. Nah, ini naik, ini agak serem sih. Nah, hilang. Untuk setoran pertama lakukan bla bla bla, tambah dana nanti dulu. Akuin. Wih, panjang-panjang nih. Di trader-trader pembimbing sebelumnya katanya kalau panjang-panjang kayak gini agak serem nih. Karena itu kadang terus shoot ke atas gitu, ke bawah shoot, jauh gitu. Kalau kita internetnya nge-lag, sudah posisi yang mau kita open itu malah atau giring jauh gitu. Ini juga nih kayaknya. Nah, ini turun sih, habis naik ini turun. Jadi kita tadi sudah pertama di kripto. Oh, turun ya tadi, ternyata salah prediksi kita, salah. Nah, jujur aja nih agak serem sih. Ini tidak membentuk tren ya karena dia, nah ya memang kalau secara umum garis besar dia memang naik sih, cuma di sini dia bolak-balik itu hijau merah merah hijau. Nah, ini bisa jadi naik ini kalau dia turun sedikit, kita open
naik 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 naik. Ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga belajar. Naik sih kayaknya nih, kalau lihat pergerakan itu sudah ada sumbunya di bawah. Ayo dong pembeli, ayo dong pembeli. Walah lagi. Wah, ram ya itu, kalau uang asli itu udah deg-degan. Gila men. Nah, ini sih serem sih sudah nih kalau kayak gini. Kompensasi lagi. Nah kalau ini uang asli ini kita deg-degan asli. Nah kenapa saya selalu sesuaikan akun demonya sama dengan nilai akun real yang akan saya deposit gitu ya, supaya deg-degannya sama ini asli saya deg-degan ini. Ya semoga di video ini masih video pertama ya, jadi anggap aja orang baru pertama sekolah gitu ya, pasti salah-salah lah. Nah ini kayak pola yang berulang nih. Ini kalau ini merah lagi saya jadi sama kayak ini nih nanti. Ya itulah ya, jangan terburu-buru. Tadi terburu-buru itu. Sebenarnya sih saya juga masih agak bingung apakah pindah-pindah mata uangnya ini atau pindah-pindah ya mata uang atau kriptonya ini mempengaruhi profit kita enggak ya? Maksudnya saya mempengaruhi pemahaman candle kita gitu. Misalnya kita tadi kan sudah lama di sini tuh, apa meskipun juga loss terus ya. Nah ini kita tunggu hijau-hijau aja lah, kalau ada hijau-hijau. Ini tiga, satu dua tiga, tiga masih hijau, satu lagi, satu dua tiga. Ini sudah turun ya. Kalau kita lihat dari karakteristik candle sebelumnya, nggak ada sih yang candle hijau sumbu bawahnya panjang, ini aja sih paling panjang. Oh jauh. Oh di 59 ya. Tuh kan turun kan, ini ya berarti ini hijau merah, merah hijau, merah hijau, hijau merah. Oh kebalikannya malah ya. Ini market apa ya, apakah ini bisa dibilang market yang bagus? Ini turun untuk turun. Nah, kayaknya cukup bisa diprediksi. Itu loss ya. Gila, peluang asli ini meninggal deg-degan sumpah. Ini trennya turun dari sini. Jadi kita lihat lagi sebelumnya. Tuh, deg, 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 deg. Atau mungkin kalau ada trader profesional yang nonton bisa kali ya. Komen gitu, silahkan komen ya kalau yang mau komen, yang sama-sama belajar juga. Nah, ini kenapa nih error kali ya, kayaknya bukan tindakan yang tepat kalau misalnya baru pindah kurs gitu kan langsung ini bawa tapi kok ini mirip ya, nggak ngaruh ya,
Harusnya teman-teman, wah, susah sih, tunggu hilang ini dulu kayaknya baru bisa lebih enak. Ini udah terbiasa kalau yang di atas ini lihatnya. Wah, ternyata naik. Tadi saya mau pasang, mau open posisi turun waktu dia agak naik-naik. Ternyata naik ini. Tuh turun kan? Kalau tadi saya open di sini, oh, tuh. Cukup mudah sih ya. Kayaknya kita stay di Euro USD aja. Lama banget, 2 menit lagi nih. Semoga angka di sini masih ada ya ketiknya biar lebih mudah. Sekarang sudah jam 12.10, sudah tanggal 17 Juni. Masih terburu-buru ya, mungkin kalau ada yang sama-sama belajar kayak saya, cukup pengalaman saya aja lah banyak, karena terburu-buru merasa sudah paham, padahal cuma berbekal nonton-nonton di YouTube. Nah, kalau kalian yang mau, wah, aku mau ikut trader ini nih, dia sudah sukses gini, dia sudah mahir, sudah buka ini. Kebanyakan tuh dia cuma ngasih video ini, nonton video ini, atau ujung-ujungnya disuruh nonton video YouTube-nya mereka. Ini yang kita diajari benar-benar, nah ini waktu ini gini 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 ya, mungkin ada kali ya sesi yang itu, tapi ya harganya beda ya. Itu kita mau belajar dengan modal pas-pasan agak susah ya. Nah, gitulah, ilmu itu ndak ada yang murah. Tuh turun ya turun. Iya, iya. Ini belum tahu apakah dia akan terus turun sampai di support ini ya. Ini sudah aja sudah nembus ke bawah support yang sama lah ini ya. 10 7 36. Naik terus bawah naik. Kalau teman-teman tuh saya sempat pakai strategi yang ini kan, di strategi ini nggak bisa nih. Pokoknya dia kalau ini kan trennya turun nih. Kalau kita yakin dia trennya masih turun, kapan dia naik? Ya, pokoknya sebelum habis masa waktunya kita pencet turun. Jadi apa logikanya, kita open posisi di, wah ini muncul nih, ah ini enak nih. Kayak 32. Kalau sudah di detik 30, pokoknya paling telat untuk misalnya mau strategi sumbu gini kan, paling telat itu di detik 29. Misalnya dia naik-naik nih sampai 27 gitu kan, set, nanti dia akan turun. Kalau memang kita yakin itu turun lah ya. Ini kan naik dia. Itu kita mau stay di sini atau balik ke crypto IDX ya. Wah, nggak jelas ini. Naik sih naik, tapi yang nggak jelas ini. Banyak doi, tidak tugas. Nah ini naik, tapi nggak ada sumbu ya, kita nggak bisa pakai strategi itu. Hmm, kayaknya sini market-market yang berbahaya. Ah, kita di sini tapi 80 ya, tapi kan kita ilmunya. Ah ini seperti dia naik nih. Turun lagi, turun lagi. Oke, maksudnya strategi sumbu. Dia naik karena ini sumbu atas dia nih kan, ternyata tuh namanya juga pemula. Oh nah ini sumbu atas ini kecil ini.
Jadi istilahnya saya pernah nonton juga, tapi masuk akal sih. Jadi seperti orang jualan, misalnya dia buka harga di sini, oh pembelinya ramai dia naikin, pembelinya ramai dia naikin, dia naikin, dia naikin, terus pembelinya mulai berkurang tapi dikit aja, pasti nanti dia akan naik. Nah, kalau dia kayak gini nih bisa jadi akan turun tapi ternyata naik kan. Ya, kita balik modal lagi nih, kita balik di kompensasi ke dua. Nah, membentuk hammer kan lebih mudah nih sini nih. Balik ya, kita sudah untung 21.000, balikin lagi jadi 14.000. Gak usah terburu-buru ya. Kalau ini sumbu atasnya kecil atau tidak ada sumbu atasnya, berarti habis ini akan naik. Dan kita tunggu dia turun-turun dulu, baru kita apa naik. Saya beberapa kali terasa banget waktu di akun-akun binomo saya yang sebelumnya. Jadi di detik 30 itu penentuan. Rasanya dia kayak ada gejolak beda gitu kalau sudah di 30. Nah, yuk, kayaknya ini balance nih. Jadi turun. Nanti dulu. Sabar. Sabar dulu kita ya. Goyang laptopnya. Kita lihat. Tengah malam ya. Biasa lah ya. Kerja. Terus latihan musik. Di gereja. Habis itu pacaran dulu. Doa. Ya ini waktu terakhirnya nih. Ini enak banget nih. Kita tunggu aja ya. Sabar ya. Nah ini mulai berkurang pembeli. Oh nambah-nambah lagi. Naik. Itu udah 56 atau itu. Siap-siap ya. Nah, kalau dia ke bawah dikit. Lagi. Lagi. Ya. Nah, that's what I mean. Semoga ini akhir kayak kalau bukan prediksi sih ya. Analisa saya ini naik karena sumbu di atas ini kecil sama kayak yang tadi. Ini kan sumbunya panjang, kecil ini yang atas ya maksudnya. Sumbu atas panjang, sumbu terus kecil tuh dia naik. Nah, ini kayaknya ini jadi supportnya itu kan ini sini. Nanti ini jadi resistennya. Ah, ngepres nih. Tapi mending balik modal sih daripada loss. Naik dong. Naik dong tuh naikkan dia. Naik. Kita loss tipis ya. Nah, sebenarnya strategi itu sumbu sumbu bawah waktu mau ke atas, sumbu atas waktu mau ke bawah itu ya itu buat ngindarin itu detik-detik terakhir, detik-detik yang mendebarkan tuh bikin kalau sudah kompensasi ke 3 ke 4 itu udah bikin mau meninggal rasanya. 35.000 tuh enggak. Oke. Nah, ini enak banget. Kita stay di sini aja kali ya. Nggak apa-apa, untungnya kecil tapi ya terbaca candlenya. Ini kayak hammer tapi ya, coba kita lihat bukunya ya. Dia akan pembalikan itu kalau seperti apa. Ini saya sambil buka bukunya nih. Gitu. Ini yang tidak saya lakukan dari kemarin-kemarin, baca buku. Mengandalkan ingat di YouTube. Memang bisa ya. Mungkin sebagian orang bisa tapi kan saya tidak.
saya adalah generasi waktu ujian itu lihat buku di dalam laci. Jangan nonton YouTube. Iya. Ada beres moving bar. Kalian kalau mau buku ini juga ini PDF nih. Nanti saya kirim email, kalian bisa tulis alamat email. Jadi kalian bisa belajar pakainya juga. Itu beberapa orang juga pakai ini kali ya. Nah, ini mulai gak jelas pakainya. Merah, hijau, merah, bunga pangkat. Nah, sekarang tinggal kita cari candle candle yang menunjukkan dia akan membalikan arah. Nah, malah hijau lagi. Berbulus, nah ini tuh yang ini tuh apa? Nah, sambil buka bukunya nggak tahu kedengaran nggak suara. Bisa jadi ini sudah pembalikan arah ya. Nanti lihat candle ketiga, nanti kita akan open posisi di candle keempat. Yang candle panjang itu berbahaya nih kayak gini. Baru 2 sekalinya naik lagi meninggal. Nah, long tail, closing price, ini drift doji tuh naik kan, gila kan. Kalau yang asal follow the trend, baru candlenya 2 follow the trend meninggal tuh langsung naik. Ya itu kenapa saya strateginya adalah strategi sumbu gitu. Kalau kita langsung di detik 0 naik, itu udah jantungan. Tapi kalau kita yang posisi di bawah detik 30 kita masih bisa lihat, ternyata kayaknya ini jadi naik atau ini jadi turun. Jadi kalau kita misalnya nih ya, kita prediksinya turun tuh naik kan enggak. Kalau kita di sini open price ini udah. Tapi kalau kita nunggu detik-detik ini enggak, ini jangan itu kayaknya. Bagus itu. Euro USD no 7.000 plus taruh ininya profit 7.000. Ini ya tadi kita sih planningnya akan upload video setiap hari ya. Jadi nanti dari 1 juta yang tadi itu perkembangannya berapa, semoga aja naik terus. Kalau teori bisnis itu untung dikit nggak apa-apa daripada rugi. Ini apa nih turun ya, tapi udah deket ini nih, area support. Ini sumbunya nggak. Kalau yang di sini itu susah karena 30 itu kita anggap 0. Kalau di sini ya 0 ya 0. Berarti kan sama 37, 34, 35, ke 6, 30 itu 0 di bawah. Tuh ya kan. Bayangin itu kita pusing kalau ini nggak tahu ya ini ke bawah atau enggak, tapi sumbu bawahnya ini lebih panjang daripada yang atas. Tapi bisa jadi ini aja nih begini nih. Analisa
Jadi saya nggak yakin sih kalau dia turun ini. Pas dia naik itu kalau kita maupun posisi turun, wah mantap. Udah ngantuk saya. Nggak tahu udah berapa menit ini. Kalau subuh bawahnya pendek, kita simpulkan dia akan ke bawah lagi dan kita akan posisi bawah waktu dia agak naik-naik dikit. Naik lagi. Wah, masih. Nah, 9, 10. Kalau dia nggak naik, ya udah. Apa ya, dia akan jadi hijau ya. Tuh terasa setelah 30 detik, 30 di bawah sini, di bawah lah ya, bukan di bawah, itu rasanya langsung kayak ada perubahan apa gitu di sini. Coba deh nanti kalian kalau coba-coba juga atau perhatikan di video ini, kayak langsung mulai kayak polanya kelihatan gitu. Nggak naik, naik dong lagi, lagi, lagi. Bagus nih, takutnya diseret, sliding kata trader-trader seniornya. Strategi yang saya pakai ini memang ke ini sih terlambat sih, tapi lebih baik terlambat daripada asal. Kalau begitu di nol tek langsung tek, lagi sliding meninggal. Nah ini kalau kayak bentuk hammer atau kayak bentuk salib gitu, berarti dia akan balik arah nih kayaknya. Kau tak di sampingku, aku masih di sini untuk setia. Tuh kayak naik kan tadi, turun sekalinya meninggal, iya kan? Naik 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 gitu segitu langsung dia berubah gitu, deg-degan. Nih support dua nih, ini sumbunya pendek nih. Naik lagi, naik lagi, naik, telat kita yang tadi terus tuh kan, tiap sudah 30 langsung karakter aslinya kelihatan tuh. Nah kalau kita open tadi, ah, mm, pas kan makanya sabar. uh tuh tapi turun lagi, tuh turun. ah, ah. Bayangin kalau ada yang open posisi di sini, itu profit tadi. Ini nggak tahu ini. Udah bos satu loh.
naik. Oh, hampir aja udah detik 33 men. Gila. Tapi kayaknya enak lihat yang tadi tuh. Naik kan. Untung aja. Jadi harus fokus, memang harus perhatikan, nanti kita salah pasang posisi. Naik. Lepas lagi. Jadi kita open posisi di sini dia kita tandain. Iyalah kalau share itu kan ini profit atau enggak ini. Anggap aja ini kita open posisi di situ ya. Nah, profit. Find the man. Jantungan tadi tuh. Oh, lost coy. Lost itu tadi kalau kita ini ya. Ini tanda naik atau tanda turun ya? Salah baknya. Kau tadi sampingku, aku masih di sini. Nah, kayaknya pembalikan deh, ini kayaknya kendala pembalikan. Turun, turun dulu, turun dulu. Yo, kayak lambat gitu ya pasti sudah klik tadi lah. Aku masih di sini untuk setia. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Profit. Ah, ini ngapalin nih, tanda pembalikan arah. 36.000. 14 kayak ini akun demo ya, akun demo untuk belajar, jadi belajar dulu beberapa bulan, bukan waktu yang singkat ya. Jadi semoga belajarnya bagus. Turun dia satu ini untuk kita profit di sini tadi. Sudah setengah satu kayaknya. Sekian dulu, semoga video ini bisa membantu atau memicu semangat teman-teman untuk belajar dulu sebelum merekam. Sama kayak saya nih, belajar dulu lagi. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton dan trading sama-sama. Sampai jumpa besok ya. Ini trading saya akan upload setiap hari. Dadah, jangan lupa di like, subscribe, dan share yang mau
modul Alkitab candlesticknya, bisa tulis di kolom komentar dan tulis alamat emailnya, nanti saya email aja, jangan nomor HP, nanti ngechat terus lagi, repot saya malah nggak belajar. Oke, dadah.